Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi sebuah pelajaran yang saya beri judul Memahami Hati Tuhan. Nah, mengapa memahami hati Tuhan begitu penting? Karena kegagalan kita dalam belajar memahami hati Tuhan akan memberi keuntungan sehingga akhirnya iblis akan membuat kita ragu, membuat kita bertumbuh dalam kekecewaan terhadap Tuhan. Nah, betapa pentingnya di masa seperti ini kita perlu belajar memahami hati Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Nah, ketika saya merenungkan ayat 16 bagian akhir ini, bahwa ternyata tidak cukup kita berdoa, karena firman Tuhan berkata lewat ayat ini untuk kita, bahwa ternyata betapa pentingnya kita yakin terhadap apa yang kita doakan. Karena firman Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, berapa banyak kita berdoa tetapi kita tidak yakin. Nah, tidak heran doa-doa kita tidak mengubah keadaan, atau doa-doa kita tidak membuahkan hasil seperti apa yang kita harapkan. Doa-doa kita juga tidak terlihat seperti apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Nah, itu sebabnya lewat kebenaran ini kita belajar bahwa ternyata doa yang sangat besar kuasanya itu adalah ketika orang benar berdoa dengan yakin. Ketika saya merenungkan hal ini, timbul pertanyaan, benarkah doa orang benar itu sangat besar kuasanya? Bukankah seringkali banyak orang-orang percaya yang sebenarnya meragukan apakah benar bahwa doa-doa kita ini memiliki kuasa yang besar? Keraguan-keraguan itulah yang akhirnya membuat kita tidak antusias, kita malas berdoa, karena kita tidak meyakini betapa sebenarnya doa itu seharusnya memiliki kuasa yang sangat besar. Dan pertanyaan berikutnya adalah, seberapa berkuasakah doa orang benar? Seberapa berkuasakah doa orang benar? Dari manakah berasal keyakinan saat kita berdoa? Kalau memang firman Tuhan katakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, maka timbul pertanyaan, dari mana asal dari keyakinan saat kita berdoa? Bagaimana setiap kali kita berdoa tidak dalam keraguan, tapi kita berdoa dengan keyakinan. Dan ternyata keyakinan saat kita berdoa itu berasal dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saya tertarik dengan kalimat ini. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat tersebut diterjemahkan, dan kita yakin bahwa Ia akan mendengarkan kita bila kita meminta kepadanya sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Saya ulang sekali lagi, dan kita yakin bahwa Ia akan mendengarkan kita bila kita meminta kepadanya sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Dan sementara saya merenungkan 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 tadi, akhirnya saya mendapat sebuah poin penting untuk kita renungkan baik-baik. Dan poin penting itu adalah, pastikan sebelum saudara dan saya berdoa, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi kehendak Tuhan.
pastikan sebelum kita berdoa, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena Tuhan berjanji di saat kita meminta sesuai dengan kehendaknya, maka Tuhan akan mendengarkannya. Tuhan akan mengabulkannya, Tuhan akan menyatakan jawabannya. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya sebelum kita berdoa, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, timbul pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah bagaimanakah caranya untuk kita mengetahui kehendak Tuhan? Dan ternyata untuk kita bisa mengetahui kehendak Tuhan tidak perlu berdoa puasa. Karena ternyata sebenarnya kita bisa menemukan kehendak Tuhan di dalam Alkitab. Alkitab berisi kehendak Tuhan yang sebenarnya saudara dan saya bisa pelajari, bisa kita kenali, dan dari situlah sebenarnya kita akan mulai memahami apa sebetulnya yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya tidaklah cukup menjadikan Alkitab sebagai buku bacaan harian kita, tapi sudah waktunya juga menjadikan Alkitab sebagai buku doa kita, di mana di saat kita menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, maka kita bisa mendoakan ayat tersebut. Dan Tuhan berkata bahwa ketika kita meminta sesuai dengan kehendaknya, maka kita punya keyakinan bahwa doa kita ini benar-benar akan membuahkan hasil. Nah, hubungan di apa yang kita pelajari saat ini, doa yang seperti apakah yang saya sedang ingin sampaikan? Bukan doa-doa untuk kepentingan kita, tapi sudah pasti adalah hubungan antara doa kita dengan keadaan dari bangsa, keadaan dari kota yang hari-hari ini kita sedang hadapi, betapa sulitnya, betapa sukarnya, dan betapa goncangnya dunia kita hari-hari ini. Nah, apa sebenarnya yang menjadi kehendak Tuhan? Ini penting untuk kita pahami, karena ketika kita mengetahui kehendak Tuhan, maka kita bisa mendoakan hal itu. Dan ketika kita mendoakan hal itu, maka Tuhan berjanji bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, alangkah baiknya untuk kita melihat di dalam Yehezkiel pasal 22 ayat 29 sampai 31. Ini adalah kehendak Tuhan bagi saudara dan saya di hari-hari ini. Apakah itu? Di dalam ayat 29 dari Yehezkiel 22, penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Berarti penduduk negeri pada zaman Yehezkiel itu melakukan banyak pelanggaran. Banyak hal-hal yang sungguh benar-benar bertentangan dengan hukum kerajaan. Nah, apa yang terjadi? Konsekuensi dari pelanggaran tersebut kita akan bisa temukan di dalam ayat-ayat selanjutnya. Tetapi yang sangat memberkati saya adalah di dalam ayat yang ke-30. Dalam situasi kekacauan, ternyata di dalam ayat 30 firman Tuhan berkata, "Aku mencari." Kata "aku" di sini adalah Tuhan. Apa yang Tuhan cari? Di mana Tuhan mencari? Nah, ayat ini berkata, "Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang." Saya diberkati dengan kata seorang. Yang Tuhan cari ternyata bukan banyak orang. Cukup seorang yang bisa menangkap hati Tuhan ini. Dan alangkah baiknya kalau setiap orang percaya mulai mendengar dan mulai mengenali panggilan ini dan mulai menjawab panggilan Tuhan ini. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. Jadi Tuhan mencari, dan saya berharap Tuhan menemukan dalam diri saudara dan saya, di mana Tuhan mencari ada orang-orang yang mau mendirikan tembok yang mempertahankan negeri itu di hadapan Tuhan. Nah, ayat berikutnya berkata, supaya jangan kumusnahkan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat 29 tadi, terjadi pelanggaran yang menuntut konsekuensi, di mana pelanggaran tersebut benar-benar mengundang sebuah masalah, di mana hukum harus ditegakkan. Dan di situ Tuhan berkata,
Tuhan sedang mencari di tengah-tengah kita seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Dan yang sangat menyedihkan kalimat berikutnya, tetapi aku tidak menemuinya. Jadi ternyata Tuhan sangat berharap di tengah-tengah kekacauan negeri itu ada satu orang yang bisa menangkap hati Tuhan dan berdiri mempertahankan negeri itu di hadapan Tuhan supaya Tuhan tidak musnahkan. Dan ternyata Tuhan tidak menemuinya. Nah, apa akibat Tuhan tidak menemuinya? Di dalam ayat 31, kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 22 tadi. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka, dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ketika saya membaca ayat ini berulang-ulang, saya merenungkannya kata demi kata. Dan sebenarnya ketika saudara dan saya memperhatikan sungguh-sungguh ayat-ayat ini, kita sebenarnya bisa menemukan hati Tuhan yang begitu luar biasa. Di mana kita melihat bahwa Tuhan sebenarnya tidak ingin menghukum. Tuhan sebenarnya ingin menyelamatkan. Tapi untuk Tuhan bisa menyatakan belas kasihannya, ternyata dia membutuhkan seseorang yang mau berdiri di hadapan Tuhan dan mempertahankan negeri itu di hadapan Tuhan. Tetapi pada zaman Yehezkiel ternyata Tuhan berkata, aku tidak menemukannya. Ketika kita merenungkan ayat ini, maka kita bisa melihat, kita bisa merasakan hati Tuhan di sana. Dalam proses saudara dan saya belajar mengenal Tuhan, maka ada saatnya kita melihat hal-hal yang sepertinya bertolak belakang dan kontradiksi di kepala kita saat kita belajar mengenal Tuhan. Benarkah Tuhan itu adalah pribadi yang membingungkan? Tentu tidak. Pribadi Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa kita pelajari, tapi benar-benar kita butuh kenali. Dan ketika saya merenungkan ini, di satu sisi Tuhan ingin menolong di dalam Yesaya 22 tadi, tapi di sisi yang lain ternyata Tuhan hendak menghukum, hendak mencurahkan geramnya atas pelanggaran-pelanggaran yang penduduk negeri itu lakukan. Nah, ketika saya renungkan ini, maka yang saya tangkap adalah bahwa ternyata hati Tuhan sedang berkecamuk. Saya memakai istilah itu. Hati Tuhan ternyata sedang berkecamuk. Karena apa? Karena keadilan yang harus dia tegakkan dan belas kasihan yang ingin dia lepaskan. Saya ulang, ini penting sekali. Bahwa hati Tuhan itu sebenarnya, kalau kita benar-benar bisa merasakan hatinya, maka hati Tuhan itu sedang berkecamuk. Karena apa? Karena keadilan yang harus ditegakkannya dan belas kasihan yang ingin dilepaskannya. Di satu sisi, dia adalah Tuhan yang adil. Pribadi yang benar-benar harus menegakkan hukum-hukum kerajaan yang telah dia utarakan. Dan setiap pelanggaran tentu mengandung konsekuensinya. Dan Tuhan sebenarnya rindu untuk menyatakan belas kasihannya. Nah, sementara saya merenungkan ini, maka saya jadi teringat tentang peristiwa Yunus. Ketika saudara dan saya mulai melihat tentang kehidupan Yunus, maka ada hal yang aneh yang saya temukan lagi di sana. Apakah itu? Jika memang benar-benar Tuhan ingin menghukum dan membinasakan Niniwe, mengapa Tuhan harus mengutus Yunus? Saya ulang, jika benar-benar Tuhan memang ingin menghukum dan membinasakan Niniwe, mengapa Tuhan harus mengutus Yunus? Ketika kita membaca dalam Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepada aku. Ingat, Tuhan adalah pribadi yang adil. Dia adalah raja yang adil, di mana dia harus menegakkan keadilan. Tapi di sisi yang lain, dia adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Itu sebabnya betapa kita perlu belajar mengenal hati Tuhan. Di satu sisi dia harus menegakkan keadilan, tapi di satu sisi yang lain ada belas kasihan yang sungguh-sungguh dia rasakan di hatinya yang ingin dia lepaskan. Nah, ketika saya mulai memahami ini, saya semakin kagum akan pribadi Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi.
Jika memang benar-benar Tuhan ingin menghukum dan membinasakan Niniwe, mengapa Tuhan harus mengutus Yunus untuk memberitakan berita itu? Dan ketika saudara dan saya mulai belajar dalam kehidupan Yunus, maka dan benar bahwa sebenarnya ketika orang-orang Niniwe bertobat, maka disitulah Tuhan mengurungkan niatnya untuk menghukum mereka. Dan saudara bisa temukan itu dalam Yunus pasal 4 ayat yang kedua. Dan Yunus ternyata tahu betul apa sebenarnya yang ada di hati Tuhan. Perhatikan ini. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Yunus berdoa pada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu." Nah, Yunus ternyata tahu satu hal. Apakah itu? Dan saya berharap kita juga tahu kebenaran yang diketahui oleh Yunus itu. Apakah itu? Bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi saya berharap saudara mulai menangkap pewahyuan ini, bahwa Tuhan bukan berarti pribadi yang membingungkan, tapi sebenarnya saudara bisa melihat bahwa hati Tuhan yang terdalam sebenarnya tidak ingin menghukum. Hati Tuhan yang terdalam sebenarnya ingin menyelamatkan. Nah, sebuah peristiwa yang lain saudara temukan di dalam Keluaran pasalnya yang ke-32. Saudara bisa mempelajarinya dalam ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, dan ayat yang ke-14. Di situ kembali kita mulai menemukan dan kita mulai belajar menangkap hati Tuhan. Apakah itu? Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka itu adalah satu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Nah, perhatikan ayatnya yang ke-11, saudara. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu, yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?" Dan kalau saudara membaca ayat selanjutnya, di situ terjadi sebuah percakapan antara Musa dengan Tuhan. Dan saat itu Musa sedang memposisikan dirinya untuk berdiri, mempertahankan keselamatan dan memperjuangkan keselamatan bangsa Israel. Dan bukankah sebenarnya saudara menemukan Yehezkiel 22 ayat yang ke-30 dalam diri Musa saat itu? Di satu sisi Tuhan ingin menghukum oleh karena pemberontakan mereka. Tapi ketika Tuhan menemukan seorang yang bernama Musa berdiri di hadapan Tuhan, disitulah kita bisa melihat hatinya. Apakah hati Tuhan itu? Di dalam Keluaran pasal 32 ayat 14, "Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Dan ketika kita membandingkan terjemahan ini dalam terjemahan Living Bible, diterjemahkan, "Maka Tuhan mengubah pikirannya dan menyelamatkan mereka." Musa mengenal Tuhan. Sebagai sahabat Tuhan, ia mengerti hati Tuhan yang terdalam, bahwa Tuhan sebenarnya sangat mengasihi bangsa ini. Itu sebabnya dia berdiri di hadapan Tuhan dan mengingatkan Tuhan akan hati Tuhan. Dan hasilnya Tuhan membatalkan niat untuk melenyapkan atau membinasakan bangsa itu. Kembali kita melihat Yehezkiel pasal 22 digenapi dalam peristiwa itu. Apa kaitannya dengan kita hari-hari ini? Indonesia dan kota di mana kita tinggal sedang memanggil kita untuk berdoa. Jangan pernah mengecilkan tentang arti atau peran dari doa-doa kita. Seringkali kita menyepelekan, tetapi betapa pentingnya untuk kita berdoa. Mengapa? Karena sebenarnya Tuhan sedang mencari orang-orang yang hendak berdiri mempertahankan negeri ini, mempertahankan kota ini, sehingga benar-benar Tuhan menyatakan belas kasihannya, Tuhan menyatakan
kuasanya, Tuhan menyatakan pertolongannya, kasihnya atas bangsa dan kota kita. Nah, hari-hari ini ada banyak orang yang mulai melihat bahwa ini murka Tuhan. Tuhan marah. Itu sebabnya Tuhan izinkan wabah corona menghukum dunia. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, saudara harus belajar mengenal dan belajar memahami hati Tuhan. Bahwa hati Tuhan sebenarnya bukan hati yang ingin menghukum, tapi hati Tuhan sebenarnya hati yang ingin mengasihi dan menyelamatkan. Ketika gereja, yaitu saudara dan saya, mulai menangkap kebenaran ini dan mulai berdiri di hadapan Tuhan dan mulai mempertahankan negeri dan kota kita, saya sangat yakin bahwa belas kasihan Tuhan, kasih dan pertolongan Tuhan pasti dinyatakan dalam bangsa kita dan di tengah-tengah kota kita. Nah, ketika kita mulai meragukan dan ketika kita mulai kebingungan, mulai menebak-nebak, sebenarnya bagaimanakah hati Tuhan terhadap bangsa kita, terhadap kota kita? Dan sementara saya merenungkan ini, saya jadi ingat, apa kira-kira sebenarnya tujuan Yesus menjadi manusia? Dan ketika pertanyaan itu mungkin diajukan kepada kita, maka apa tujuan Yesus menjadi manusia? Dan seringkali kita langsung menjawabnya untuk mati menggantikan kita. Saya setuju. Tapi kalau saudara mempelajari Alkitab baik-baik, maka ternyata tujuan Yesus menjadi manusia bukan sekedar mati buat kita. Tetapi saudara akan menemukannya dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai yang ke-9. Apakah itu? Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Nah, pertanyaan Filipus ini yang diajukan kepada Yesus saat itu adalah meresponi tentang pengajaran yang Yesus sedang sampaikan kepada murid-muridnya saat itu tentang sosok Bapa di sorga. Dan saat itu ketika Yesus mulai menjelaskan ada sosok Bapa di sorga, murid-muridnya saat itu kebingungan karena mereka tidak bisa menebak, meraba Bapa itu seperti apa. Bapa yang sedang disampaikan oleh Yesus terlalu abstrak bagi mereka saat itu. Dan itu sebabnya Filipus memberanikan diri untuk mengajukan statement ini. Dia katakan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Dan yang sangat mengejutkan adalah jawaban Yesus atas dari pertanyaan Filipus saat itu. Apakah itu? Di dalam ayat 9 dalam Yohanes pasal 14 dikatakan, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Saya diberkati oleh kalimat ini. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bayangkan, jika Yesus tidak menjelma menjadi manusia, maka selama-lamanya kita tidak akan punya gambaran Bapa itu seperti apa. Dan ternyata ketika murid-muridnya bertanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami supaya kami bisa mengenal Bapa. Dan jawaban Yesus seharusnya menjadi pewahyuan buat kita. Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Artinya, setiap kali kita melihat Yesus, kita sedang melihat sosok Bapa di sorga. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Hal yang perlu dipahami oleh kita, karena tanpa Yesus menjelma menjadi manusia, maka selama-lamanya kita tidak akan pernah mengenal Tuhan seperti apa. Nah, bukankah di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga kembali kita menemukan sebuah poin penting di sini? Apakah itu? Ia, dalam hal ini adalah Yesus yang dimaksudkan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Saya diberkati dengan kata ini. Jadi Yesus itu adalah gambar wujud Allah. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan, dialah gambar yang nyata dari diri Allah sendiri. Jadi kalau saudara hari-hari ini berkata, Tuhan itu seperti apa sih? Hati Tuhan itu seperti apa sih melihat korban berjatuhan hari-hari ini. Dan bukan hanya terserang oleh virus corona, tapi banyak yang akhirnya harus menghembuskan nafas terakhir oleh karena bahaya dari virus ini. Dan kita bertanya, kira-kira Tuhan itu seperti apa hatinya melihat kondisi ini? Ketika saudara mulai mempertanyakan hal itu, ingatlah, lihatlah sosok Yesus di dalam Alkitab.
Karena setiap kali kita sedang melihat sosok Yesus di dalam 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, saudara sedang melihat hati Bapa terhadap manusia. Sementara saya renungkan kebenaran ini, saya jadi ingat kembali dalam Mazmur pasal 30 ayat yang ke-6. Apakah itu? Sebab sesaat saja ia murka, tapi seumur hidup ia murah hati. Dalam terjemahan The Message digunakan kata he get angry once in a while, but across a lifetime there is only love. Saya sangat diberkati bahwa ternyata ya Tuhan bisa marah dan Tuhan pernah marah, tapi ternyata Tuhan bukanlah pribadi yang pemarah. Alkitab katakan sebab sesaat saja ia murka, tapi seumur hidupnya ia murah hati. Ketika kita melihat kehidupan Tuhan Yesus saat dia berada di dunia, maka dicatat satu kali dia begitu marah, dan itu terjadi ketika dia menyucikan bait suci. Oleh karena saat itu orang berjual beli dalam bait suci, dan itu sebabnya Tuhan begitu marah. Tetapi ketika kita memperhatikan keberadaan Yesus saat dia berada di dunia, kita bisa melihat hatinya yang begitu luar biasa. Saat dia berjumpa dengan orang sakit, Alkitab katakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika dia melihat orang-orang yang sedang kelaparan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika dia melihat ada orang yang menderita, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika dia melihat ada orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat, menderita oleh karena roh jahat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bukankah hati Tuhan saat ini juga tidak berubah? Dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu sebabnya saya tidak pernah meragukan hatinya. Betapa dia sangat mengasihi dan dia rindu untuk menyatakan kasih, kuasa, dan pertolongannya. Sebelum kita berdoa buat kota dan buat bangsa kita, pastikan kita tahu betul apa yang jadi kehendak Tuhan buat kita. Apa yang jadi kehendak Tuhan buat bangsa kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kota kita. Ketika kita mendoakan apa yang jadi kehendak Tuhan itu, Tuhan berjanji untuk mengabulkan dan memberikan apa yang kita minta yang sesuai dengan kehendaknya. Itu sebabnya jangan heran firman Tuhan katakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara perlu memahami bahwa kasih adalah bukan apa yang Tuhan miliki, tetapi kasih adalah identitasnya. Kasih adalah dirinya. Apa maksudnya? Kalau kasih adalah sesuatu yang Tuhan miliki, maka Tuhan bisa kehabisan kasih. Tapi kalau kasih itu adalah dirinya, maka sungguh dia tidak akan pernah kehabisan kasih. Itu sebabnya jangan pernah meragukan hati Tuhan atas bangsa ini, hati Tuhan atas kota ini. Hatinya dikuasai oleh kasih. Kalau kita saja menangis melihat penderitaan dari banyak orang akibat dampak dari penyebaran virus corona yang berdampak pada krisis ekonomi yang benar-benar sungguh membuat banyak keluarga menderita. Dan kalau saja kita menangis, saya sangat yakin hati Tuhan juga menangis melihat hal itu. Ini waktunya jangan pernah meragukan hati Tuhan atas bangsa ini, atas kota ini. Dan ini waktunya saudara berdoa, berdiri, dan mengingatkan Tuhan akan hatinya. Di mana bukankah Tuhan mengasihi? Bukankah Tuhan sungguh-sungguh ingin menyelamatkan? Bahwa ini waktunya kita mulai berdiri, menjawab seruan Tuhan. Bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mencari seorang yang hendak berdiri mempertahankan negeri ini. Dan saya yakin Tuhan pasti menemukannya. Karena dia menemukan dalam diri saudara dan saya. Sebelum saya akhiri sharing saya ini, sementara saya merenungkan pelajaran ini, tiba-tiba saya diingatkan akan sebuah poin yang saya pikir ini hanyalah tafsiran pribadi saya. Jadi tolong bisa dipahami, ini hanya sebatas tafsiran pribadi saya dari hasil perenungan saya. Apakah itu? Mengapa
Pertanyaannya adalah mengapa doa syafaat Abraham bagi Sodom dan Gomora sepertinya gagal menyelamatkan kota Sodom dan Gomora dari murka Tuhan. Tentu kita melihat di dalam Alkitab bahwa ketika Tuhan menceritakan hendak untuk menghukum Sodom dan Gomora, akhirnya Abraham bersyafaat dan mulai mengadakan tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau kita pelajari kisahnya bahwa akhirnya Abraham menghentikan dalam jumlah 10. Mengapa doa syafaat Abraham bagi Sodom dan Gomora gagal menyelamatkan Sodom dan Gomora dari murka Tuhan? Menurut tafsiran pribadi saya, karena ternyata yang seharusnya berdoa mempertahankan Sodom dan Gomora bukanlah Abraham, tetapi Lot yang menjadi penduduk dari kota itu. Ketika kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 19 ayat 21-22, saudara akan menemukan percakapan antara malaikat Tuhan dengan Lot saat itu. Dari Kejadian 19 ayat 21-22. Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Ya, ini kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum kau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Hal yang menyedihkan menurut saya, Lot sebagai orang benar yang tinggal di kota itu tidak berdiri di hadapan Tuhan untuk mempertahankan kota itu di hadapan Tuhan. Sementara saya renungkan ini, saya jadi ingat dalam Yeremia pasal 29 ayat 7. "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu." Kota itu yang dimaksud kota apa? Kota di mana kita tinggal. Artinya, saya menangkap betapa pentingnya kita mau menyadari bahwa Tuhan ingin kita bertanggung jawab bukan kota orang lain. Tapi Tuhan ingin kita bertanggung jawab atas kota kita, atas bangsa kita. Dan ini waktunya saudara datang di hadapan Tuhan dan mengingatkan Tuhan akan ayat ini. Itu sebabnya ketika saya berdoa buat kota Cirebon di mana saya tinggal, saya katakan, "Tuhan, bukankah Engkau berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana Engkau menempatkan aku?" Dan Tuhan sendiri berkata bahwa berdoalah untuk kota itu. Itu sebabnya aku berdoa untuk kota Cirebon kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Itu sebabnya sebuah tafsiran pribadi saya, seharusnya nasib Sodom dan Gomora yang menentukan bukan Abraham, tapi yang menentukan adalah Lot. Pelajaran yang saya dapatkan, jangan teladani sikap Lot, di mana seringkali kita tinggal di satu kota dan kita tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas kota kita. Di dalam Bilangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat 49, ayat-ayat ini akan berbicara secara kuat bagi kita untuk kita tahu bagaimana Tuhan ingin kita bersikap melewati hari-hari ini. Saya akan membacakan dalam Bilangan pasal 16 ayat 44. "Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umatmu ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata, lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai." Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu, lalu dibubuhkannyalah ukupan dan diadakannyalah pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya, belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Saya sungguh sangat diberkati ayat yang ke-48.
ketika Harun berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Ini waktunya saudara dan saya berdiri di hadapan Tuhan bagi bangsa kita, bagi kota kita, untuk mengadakan pendamaian. Dan saya berdoa, biar ayat-ayat ini kembali terjadi di hari-hari ini. Doa saya, berdirilah di hadapan Bapa untuk mewakili, untuk mempertahankan bangsa yang kita cintai dan kota yang kita tinggali. Ketika saudara dan saya mulai menangkap hati Tuhan ini, Tuhan sedang memanggil pahlawan-pahlawannya untuk berdiri, mempertahankan bangsa dan kota kita. Karena kita sepakat dengan hati Tuhan, maka kita akan melihat perubahan yang terjadi, keselamatan yang terjadi. Bahkan di masa sulit ini, saya yakin bahwa roh pertobatan sedang Tuhan curahkan, sehingga ada banyak orang yang justru bukan binasa, tapi boleh diselamatkan dan boleh mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini waktunya saudara belajar untuk mulai memahami hati Tuhan. Selamat belajar memahami hati Tuhan, dan jangan pernah meragukan hatinya yang dipenuhi oleh kasih dan belas kasihan.